Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Didan Febrianto dari IPS 2 akan menjelaskan PPT tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 atau sampai 1500 Masehi. Kerajaan Hindu terakhir di Semenanjung Malaya ini dianggap sebagai salah satu negara terbesar sepanjang sejarah Indonesia, di mana wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Bali, Borneo, dan Filipina. Berdirinya Kerajaan Majapahit terkait sangat erat dengan keruntuhan Kerajaan Singosaren yang sudah terlebih dahulu ada. Sebenarnya Kerajaan Majapahit didirikan sebab adanya serangan dari Jayakatwang atau Adipati Kediri yang terkenal membunuh penguasa Kerajaan Singasari yang terakhir, yaitu Kartanegara, dikarenakan menolak pembayaran upeti. Selanjutnya Raden Wijaya atau menantu Kartanegara berhasil melarikan diri ke Madura untuk meminta perlindungan terhadap Arya Wiraja. Lalu Raden Wijaya diberi hutan Tiarik Arya Wiraja untuk dipakai sebagai wilayah kekuasaan. Pada akhirnya dijadikan sebuah desa yang disebut Majapahit. Itu tadi sedikit penjelasan tentang berdirinya Kerajaan Majapahit, dan saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Kerajapahit. Rajanya adalah Raden Wijaya, merupakan raja pertama sekaligus yang mendirikan Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya diangkat menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika 1215 atau pada tanggal 10 November 1293 dan bergelar Sri Kartajasa Jayawardhana. Masa pemerintahan Raden Wijaya pun akhirnya berakhir ketika ia meninggal pada tahun 1309 Masehi. Kemudian pengganti Raden Wijaya tidak lain adalah anaknya yang bernama Jayanegara yang masih berumur 15 tahun. Puncaknya Kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hawaluruk dan Patih Gajah Mada. Itu tadi penjelasan tentang sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. Bila kurang detail, lihat saja di Google karena saya juga mencarinya di sana. Sistem sosial Kerajaan Majapahit. Di dalam kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta dan seperti di India. Karena kerajaan ini bercorak Hindu, namun sistem kasta di Kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja. Dalam kehidupan istana seperti yang kita ketahui, terdapat 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Namun terdapat golongan lain di luar lapisan tersebut, yaitu Candala, Malekha, dan Tuksha. Golongan tersebut merupakan orang-orang terbawah dari lapisan sosial masyarakat di Kerajaan Majapahit. Berdasarkan aspek kependudukan sosial dan masyarakat di Majapahit, status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Hal ini terlihat di kewajiban wanita hanya melayani suami, tidak boleh ikut campur dalam urusan apapun. Peraturan
ini tertera dalam perundang-undangan di Kerajaan Majapahit dengan tujuan pergaulan bebas antara pria dan wanita dapat dihindari. Itu tadi sistem sosial Kerajaan Majapahit, dan saya akan menjelaskan lagi sistem kebudayaan Kerajaan Majapahit. Kehidupan budaya Kerajaan Majapahit berkembang pesat terutama di bidang seni sastra yang dihasilkan seperti kitab Kata-negara, Nagrakertagama, itu tadi maaf salah. Dan kitab Sutasema, kitab Kunjarakama, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah kebudayaan berupa prestasi dan candi-candi. Sistem ekonomi Kerajaan Majapahit. Kehidupan kebudayaan Kerajaan Majapahit berkembang pesat terutama di bidang seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan. Sistem ekonomi Kerajaan Majapahit adalah Kerajaan Majapahit dapat menjadi pusat perdagangan di tanah Jawa. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan mayoritas masyarakat sebagai pedagang. Selain pedagang, masyarakat Majapahit juga banyak yang menjadi pengrajin emas, pengrajin perak, dan lain sebagainya. Selain itu, dari segi mata uang, Kerajaan Majapahit membuat mata uangnya dengan campuran perak, timah putih, timah hitam, serta tembaga. Kemakmuran ekonomi dari Kerajaan Majapahit dapat dikatakan karena adanya dua faktor, yaitu lembaga Sungai Berantas dan Sungai Bangawan Solo yang berada di dataran rendah sehingga sangat cocok bertani. Berbagai sarana infrastruktur juga dibangun agar lebih memudahkan warganya dalam bertani, seperti dibanguni irigasi. Faktor kedua yaitu dengan adanya pelabuhan Majapahit yang berada di pantai utara Pulau Jawa memiliki peran dalam perdagangan rempah-rempah dari Maluku. Kerajaan Majapahit memakai sistem pungut pajak dari setiap kapal yang melakukan perjalanan ataupun singgah di pelabuhan. Dan ini yang terakhir adalah keruntuhan Majapahit. Keruntuhan Majapahit sejak sepeninggalan Gajah Mada serta Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran drastis, apalagi saat itu ada banyak serangan dari kerajaan-kerajaan Islam yang belum lama berdiri. Selain itu, keruntuhan Kerajaan Majapahit terjadi saat pemerintahan Patih Udara tahun 1518. Tadi yang dapat saya jelaskan. Bila kurang memahami bisa mencari referensi di Google atau aplikasi-aplikasi lainnya. Dan maaf bila ada salah kata dan salah dalam pengucapan. Terima kasih.